Ada pertanyaan di Facebook meditasi dengan hati. Dalam berapa jam meditasi hati bisa meredakan keluhan, Kak? Oke, teman-teman. Dulu saya juga menanyakan hal yang sama pada saat saya sakit. Jadi waktu itu perutnya besar, ya kayak orang hamil 3 bulan. Karena di dalamnya ada kista dan miom. Jadi kistanya besar dan ada banyak miom. Dan ada miom juga yang besar. Nah waktu itu saya juga ke seorang healer. Terus tanya, sembuhnya kapan? Terus dari pihak mereka bilang, ya nggak tahu, itu terserah Tuhan. Atau bulan lalu saya bawa mbak saya, ART saya, ke Sinsei Totok Nadi. ART saya tuh kena stroke. Terus ibu saya tanya ke Sinsei-nya, Sinsei, ini mbak ini bisa sembuhnya kapan? Sinsei bilang, ya mana saya tahu, saya kan bukan dewa. Nah teman-teman, dalam kondisi sakit sebenarnya pada saat itu saya kesel banget. Ih gimana sih ini orang, masa nggak bisa kasih kepastian sih kapan sembuhnya, buat apa saya kesini tuh. Tapi kalau saya sekarang ditanya, saya juga akan jawab, aduh tergantung Tuhan. Kenapa para healer mengatakan hal itu? Teman-teman, kalau kita punya masalah, ya entah fisik, kesehatan fisik, atau kesehatan psikis kita, atau spiritual kita, atau energi kita, sebenarnya semua itu adalah settingan dari diri kita. Dan bagaimana kita bisa menyembuhkan diri itu juga tergantung dari bagaimana energi kita bekerja, bagaimana energi healer bekerja, bagaimana rasa percaya seorang pasien bahwa dirinya pasti sembuh itu besarnya seperti apa, dan bagaimana rasa percaya dari seorang healer bahwa dia dengan kekuatan sang pencipta bisa membantu pasien ini menjadi sembuh. Juga yang terakhir, yang paling berpengaruh adalah bagaimana sang pencipta mau memutuskan apakah seseorang itu sembuh atau tidak. Karena sembuh atau tidak itu bagian dari perjalanan diri kita, perjalanan hidup kita. Apakah kita punya pelajaran yang masih harus dipelajari dalam hidup kita? Mengatasi misalnya emosi kita, lapisan energi kita, pikiran kita, atau perasaan kita, atau bagaimana kita memposisikan kesehatan tubuh kita, kesehatan spiritual kita. Semuanya itu saling berpengaruh satu sama lain. Seorang healer itu tugasnya sebenarnya hanya memberikan ruang bagi tubuh seseorang untuk memulai self healing. Jadi healingnya itu sebenarnya udah ada di dalam tubuh pasiennya. Healer itu memfasilitasi supaya healingnya bisa bekerja dengan baik. Dan tentu saja jangan lupa dengan doa, karena dengan doa kita mengajak kawan kita yang paling kuat, sahabat kita yang paling besar, yaitu Sang Pencipta, untuk berpartisipasi di dalam healing itu.